berjumpa lagi dalam program mingguan VOA Indonesia dari Amerika Serikat. Ya. Saya Virginia Gunawan dan Aryatna Budianto yang dalam dunia kita kali ini akan membahas serba-serbi kegiatan warga Amerika Serikat di musim panas. Nah, ini musim panas tapi juga di tengah ramenya masyarakat dengan pembukaan kembali gitu ya, tapi juga diiringi dengan kecemasan akan varian Delta COVID-19. Benar sekali, walaupun di Amerika Serikat saat ini itu sudah dibebaskan untuk tidak menggunakan masker ya Nak ya, tapi melihat peningkatan kasus, beberapa orang itu sekarang mulai menggunakan masker lagi. Selain itu juga di Amerika Serikat memang vaksinasinya itu melimpah, saking banyaknya itu sampai nggak kadang-kadang itu ketakutan kadaluarsa. Nah, betul, sehingga banyak orang wisatawan sekalipun itu pada dipanggil-panggilin, ayo udah vaksinasi belum? Tingkat vaksinasi yang sekarang ini adalah 68%, tapi untuk dewasa untuk 18 tahun ke atas 18 ya, tahun ke atas dosis pertama dengan 68% saja itu kepercayaan diri warga Amerika Serikat ini cukup tinggi. Salah satunya adalah kembali masuk sekolah. Nah, tapi ini juga karena lalu ada kecemasan akan varian Delta, ini juga membuat sejumlah kalangan was-was ya. Bagaimana nih antisipasinya untuk back to school nanti di akhir Agustus atau awal September? Rencananya banyak sekolah membuka kembali sehingga anak-anak bisa berkegiatan di sekolah. Melimpahnya vaksin di Amerika Serikat membuka kesempatan bagi wisatawan asing untuk memperoleh vaksin dengan mudah, termasuk wisatawan dari Indonesia. Memang anak saya kuliah di sini dengan berbagai pertimbangan gitu. Ya udah, karena kita memang ada niat juga untuk nengok anak, kita kayaknya sekalian aja deh nanti di sana gitu. Bersama dengan suami dan anaknya, Suli mendapatkan dosis pertama vaksin Pfizer 2 hari setelah mendarat di Amerika Serikat pertengahan Juni lalu. Itu udah tanya-tanya dan memang dapat infonya tuh gampang kok apa segala macam gitu. Tapi dalam prakteknya ternyata segampang itu gitu. Sementara Angki pada bulan Maret lalu mencoba peruntungan dengan vaksin Johnson & Johnson yang hanya butuh 1 dosis sebelum bertolak ke Indonesia dari kota New York. Kebetulan saya memang liburan ke sana dan kebetulan juga pemerintah di sana memang mendorong turis untuk vaksin. Karena saat itu saya setiap hari reguler sama teman tuh selalu nge-refresh. Sempet tuh kayak 3-4 hari tuh memang belum dapat. Sedikitnya 24 negara bagian menyediakan vaksinasi tanpa syarat domisili, menurut data Kaiser Family Foundation. Agen perjalanan di Indonesia menangkap kesempatan ini sebagai peluang. Memang responnya tuh juga sangat bagus gitu. Selain dari vaksin itu memang banyak juga wisatawan yang memang mereka tuh udah pengen liburan gitu. Paket wisata yang ditawarkan berkisar antara 8 juta rupiah hingga 52 juta rupiah. Yang pasti levelnya tuh middle up ya, yang mengambil paket tur vaksin ini gitu, middle up, dan rata-rata memang usianya juga sekitar di atas 40-an ya. Sekalipun menggiurkan, ahli kesehatan pariwisata mengingatkan protokol kesehatan harus jadi prioritas wisatawan vaksin. There's certainly a lot of concern that somebody from a less well vaccinated area where there's lots of COVID circulating, going to a well-controlled area that they may reintroduce the infection at the destination. Amerika Serikat tidak menerapkan karantina wajib bagi wisatawan yang diizinkan masuk seperti dari Indonesia. Namun di pihak lain, AS hingga kini belum mencabut larangan masuk dari sejumlah negara dengan kasus COVID tinggi seperti Tiongkok, India, Brasil, dan juga Inggris, serta negara-negara Uni Eropa. Dari Jakarta dan Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Di Indianapolis, negara bagian Indiana, varian Delta virus corona yang kini ditemui di praktis seluruh Amerika Serikat menyebabkan kecemasan tersendiri, termasuk bagi ibu seorang balita yang putranya seharian berada di tempat penitipan anak. We try to ask everyone that we're around in person, if they've been vaccinated and if they've been sick lately, if they've been tested. Varian Delta terutama menjadi ancaman bagi kaum muda yang belum tervaksinasi dan menciptakan lonjakan kasus positif COVID di negara bagian tak terlalu jauh dari Indiana, Missouri. I feel like a lot of people, even as daycare, seems to not really acknowledge the variant yet, that it's here or an issue, but it's here, it's in Indiana. The talk of the new variant it's pretty scary, especially because he's in that age group that just can't be vaccinated yet. Kecemasan serupa dirasakan orang tua siswa sekolah meski awal tahun ajaran baru masih beberapa bulan lagi.
I am slightly concerned about my kids going back without masks or being around classmates without masks. I'm going to ask my children to wear their masks while they're at school. Teresa sendiri memiliki gangguan kesehatan dan sudah tervaksinasi. Begitu juga putri pertamanya. I know that my teenager is vaccinated, but my small children aren't, obviously, and so, what are they going to bring home to their grandparents or to me? Pada saat yang sama, ia memahami pentingnya kegiatan belajar kembali berlangsung secara tatap muka. My daughter, she's going into middle school, and she got great grades this last year, but I know that she is behind. Kegelisahan serupa dirasakan banyak orang tua lainnya di penjuru Amerika Serikat. Of course, there will always that will always be a concern. It's not left lightly on any of us. Again, trying to follow the science and trust the guidance of the CDC. We are leaning towards entering next school year, making masks strongly recommended for anybody, and that includes students that have not been vaccinated. Menurut Randy Harrison, mayoritas guru dan staf, hampir 90% di wilayahnya, telah tervaksinasi melawan COVID. Sementara bagi siswa, pilihan menjalani vaksinasi sering tergantung pada orang tua. Needing to wear masks, requiring the vaccines, I feel like in a similar way that healthcare does, would actually be really beneficial, especially when they can't be vaccinated right now. We want to go back to normal life, but we've got to be careful or else we're going to go right back on lockdown. Orang tua maupun pengajar kini menanti perkembangan selanjutnya terkait varian Delta. Apakah akan teratasi seperti COVID secara umum di Amerika atau memicu lonjakan kasus pada libur musim panas saat ini? Demikian laporan tim VOA. Setelah ini kami akan kembali dengan menjawab pertanyaan yang sudah sampai ke redaksi Dunia Kita. Ini ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Iya, namun itu jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Masih di Dunia Kita, dan kali ini waktunya untuk menjawab pertanyaan yang sudah sampai di redaksi Dunia Kita dari Reva di Yogyakarta. Halo. Bagaimana dapat scholarship ke Amerika, sama bagaimana living cost mahasiswa Indonesia yang ada di sana? Berpendidikan lanjut di Amerika Serikat itu ada banyak jalannya, termasuk untuk mendapatkan beasiswa, Betul. bahkan bagi mahasiswa internasional. Ya, kalau misalnya lewat cara saya nih, saya langsung meriset universitas mana aja yang menjadi pilihan saya untuk program yang saya minati. Saya langsung menghubungi ke bagian admission-nya. Di sana mereka bisa memberikan berbagai macam informasi kepada mahasiswa internasional, juga termasuk informasi tentang beasiswa apa aja yang tersedia untuk mahasiswa internasional, karena biasanya beda. Jalur yang lain itu seperti yang saya lakukan adalah mengambil beasiswa dari yayasan atau foundation yang memang khusus berfokus untuk memberikan dana bagi pendidikan lanjut di Amerika Serikat ataupun negara lain. Saya kebetulan kemarin mengambil dari Fulbright, dan program Fulbright ini memang mengkhususkan untuk mahasiswa dari negara-negara lain masuk ke Amerika Serikat dan mendapatkan pendidikan di Amerika Serikat. Iya. Nah, terkait dengan biaya hidup nih, agak tricky ya, Nak ya. Karena gaya hidupnya juga beda, terus juga standard of livingnya di masing-masing kota juga berbeda. Kalau dulu saya di kota kecil gitu misalnya, mungkin makanan lebih murah dan biaya tempat tinggalnya lebih murah, tapi biaya transportasinya lebih mahal misalnya. Benar. Nah, sementara kalau saya kan tinggalnya di kota New York yang transportasi umumnya itu lebih terjangkau, tapi living cost untuk cari tempat tinggal itu mahalnya luar biasa gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Betul. Nah, semuanya itu tersedia biasanya di website masing-masing universitas. Jadi intinya adalah jangan malas untuk mencari informasi. Semoga menjawab, Reva. Dan good luck. Ya, benar. Nah, selanjutnya ini ada seorang mahasiswa Indonesia dan punya prestasi sehingga dia dipilih untuk menjadi seorang pemberi speech atau pidato pada saat wisuda. Ya, kita kenalan pemirsa. Cuma bisa I love you, I don't know, I going to school. Itulah kosakata bahasa Inggris yang diketahui Hairani Armaya Doremi 4 tahun lalu. I also want to dedicate this speech to my mother, who's watching me from Indonesia
Dan inilah Doremi saat menjadi pembicara utama upacara wisuda Universitas Northeastern di Boston, Massachusetts bulan Mei lalu. Kalau kata orang bilang study smart, not study hard, I don't believe in study smart. I believe in study hard. Perjalanan perempuan asal Binjai, Sumatera Utara ini tidaklah mudah. Setelah memperoleh beasiswa pasca sarjana dari Gubernur NTT Victor Laiskodat, Doremi bekerja keras belajar bahasa Inggris hingga akhirnya lulus tes TOEFL setelah 7 kali gagal. Harus berani menggunakan bahasa Inggris, itu tidak boleh takut salah karena memang harus salah. Intinya hajar saja, nanti kamu terbiasa dan jangan pernah pikir kamu akan sempurna karena itu bahasa orang lain. Tapi kamu akan menjadi lebih baik. Sambil menjalani kuliah, Doremi tak berhenti mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Setiap hari ia berbahasa Inggris dengan siapa saja. Kenapa bahasa Inggris ini bisa improve? Nah, Doremi itu dating sama 40 American guys di 4 bulan pertama. Tapi dating tuh berarti cuma dating ya. Kalau kita kan dating kan keluar kan, bukan dating pacaran. Sebagai salah satu lulusan terbaik di jurusannya, cita-cita Doremi adalah berpidato saat di wisuda. Today marks my 3 years and 4 months speaking English. I just want to be recognized. I just want my story. I just want people know that so that they can do the same. Ia lantas berlatih keras setelah terpilih menjadi pembicara utama wisuda yang diadakan di Fenway Park, stadion tim baseball Red Sox Boston. Imagine having very little English and thinking I'm going to be a graduate student was hard to believe for many people. Yet, Doremi did not stop. That was the message that she was able to convey so beautifully in her story. Kini fokus Doremi adalah membesarkan Study with Armaya, sebuah komunitas di Instagram yang membantu mereka yang ingin belajar di luar negeri dengan memberi webinar gratis dan kelas bahasa Inggris. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. And I'm feeling good. Once again, congratulations. Thank you. Pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi dalam dunia kita, tapi setelah yang satu ini. Nah, kalau berkegiatan di luar ruangan, kita berani lah ya, Jin ya. Kalau kamu sendiri berani nggak ikutan konser gitu, pokoknya yang di dalam gedung atau nonton pertandingan olahraga gitu? Itu memang sangat tricky ya, ya. Cuma kita nggak tahu orang di dalam ruangan konser itu beneran sudah divaksin apa belum. Betul, walaupun tingkat vaksinasi di Amerika Serikat itu sudah lumayan tinggi ya. Tapi memang kondisinya adalah sekarang kan mutasi virusnya itu semakin berkembang. Contohnya ada kekhawatiran sehingga pemerintah negara bagian California menyarankan kembali warganya untuk menggunakan masker lagi, apalagi jika berkegiatan di dalam ruangan. Pengetatan di beberapa daerah itu memang tampak gitu ya, tapi secara umum bisnis itu sudah kembali berjalan seperti normal. Seperti yang terlihat di kota New York, mereka belum ada restriksi lagi ya untuk belum ada pembatasan masker dan lain sebagainya. Benar sekali. Anjuran pemakaian kembali masker di California akibat kekhawatiran varian Delta yang lebih menular terjadi hanya 2 minggu setelah negara bagian ini meniadakan hampir semua restriksi terkait COVID-19. Ini membingungkan banyak warga Los Angeles. I've been vaccinated. I honestly believe that if you've been vaccinated and everyone else has been vaccinated, I don't think we need the masks anymore. I'm going to walk right in there and enjoy the fact that I get to go to the grocery store and be able to breathe. Namun, banyak warga yang mengikuti anjuran tersebut karena khawatir dengan varian baru. Probably yes, if they would say so. I'm not vaccinated yet, but if they suggest us to do so, I'll do it. Pada Mei, hanya 4% warga Amerika yang terpapar COVID-19 varian Delta. Pada Juni, angka melonjak menjadi 14,5%. The good news is that the vaccines, at least for which we have data, and that includes the Pfizer vaccine and the AstraZeneca vaccine, still seem to be effective in preventing hospitalizations and serious disease from the Delta variant. But the bad news is it is more infectious.
that means it spreads more easily. Varian Delta paling berbahaya bagi mereka yang belum divaksinasi atau baru mendapat 1 dosis. Juga bagi warga yang tervaksinasi penuh tapi komorbid atau dengan imunitas tubuh rendah. Karenanya, Pemda menghimbau warga memakai kembali masker. The reason why I think they're suggesting that even vaccinated people wear masks indoors is because we know most of the transmission from SARS-CoV-2 occurs indoors. And really the risk of catching SARS-CoV-2 when you're outside, particularly when you're physically distancing, is extremely low. 50,9% populasi California telah menerima vaksinasi penuh. Melihat angka yang cukup tinggi ini, para pakar optimis California tidak akan mengalami lockdown lagi. Menurut harian Los Angeles Times, pakar kesehatan masyarakat berpendapat Amerika Serikat harus mencapai tingkat vaksinasi 85% untuk bisa menangkal COVID-19, terutama varian yang lebih ganas. Lebih dari 156 juta warga atau sekitar 47% populasi negara ini telah mendapat vaksinasi penuh. Dari Los Angeles, California, VOA. Pandemi COVID memicu lonjakan permintaan acara di televisi dan platform streaming yang bisa dinikmati pemirsa di rumah. Saat industri hiburan tertimpa pukulan hebat karena adanya pembatasan akibat COVID, sebuah studio di New York malah mendapat banyak pekerjaan dan terus berkembang. Kaufman Astoria, salah satu studio terbesar di pantai timur Amerika, baru saja menambah pavilion baru di samping yang sudah beroperasi. Meski ini bukan Hollywood, tapi yang jelas ini semakin berkembang. We've been busy here at Kaufman, back since the early 80s. But what we've seen is as the streaming services came into play and more channels, we'll call it, wanted to have original programming, the need for original content production boomed, just like off the charts boom. Kaufman Astoria Studios terletak di Queens dan punya sejarah panjang. Didirikan pada tahun 1920, ini adalah salah satu studio tertua di Amerika. Studio Paramount Pictures dulu berada di sini sebelum dipindahkan ke California. It was the heyday, those glory days of Hollywood is what was done here at Kaufman Astoria. Industri film pindah ke Los Angeles pada 1930-an karena di pantai barat Amerika lebih murah dan cuacanya memungkinkan pembuatan film sepanjang tahun. Tapi New York masih menjadi tempat pembuatan banyak produksi televisi dan film. People think, well, of course, Hollywood had become Hollywood by then and there was no filmmaking in New York, but that simply wasn't true. There's always been a steady heartbeat of filmmaking here in New York, even though a lot had shifted to LA and there were sort of peaks and valleys in New York. I mean, now, of course, nowadays, it's absolutely thriving. There's so much production here. Kaufman Astoria Studios adalah tempat Sesame Street awalnya dibuat. Demikian pula serial televisi seperti New Amsterdam dan Nurse Jackie, serta film seperti Carlitos Way dan Men in Black. Dan meski vaksinasi mulai memungkinkan orang untuk kembali beraktivitas di luar rumah, banyak juga yang masih mencari tontonan di televisi dan layanan streaming. Karena itu studio film di New York ini makin berkembang dan tetap bekerja keras untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Dari kota New York, VOA. Lewat liputan tadi, maka tuntas sudah dunia kita episode kali ini, tapi masih bisa kok nonton dunia kita serta program VOA yang lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan juga di channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga jadi sahabat kami lewat sosial media, ada Twitter, Instagram, dan Facebook dengan VOA Indonesia. Dan jika Anda punya pertanyaan, langsung saja bisa DM ke kami atau ke account VOA Indonesia. Tentunya layangkan video Anda dan nanti kami akan kasih tanda terima kasih berupa kenang-kenangan dari VOA. Dari Arlington, Virginia, saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Undur diri dulu. Sampai jumpa. Dadah.